Oh, iya tadi ada dua tamu. Yang pertama kelompok perempuan. Tadi menyampaikan titipan kepada saya untuk membawa isu-isu tentang keperempuanan, akses pendidikan, akses eh, kesehatan, akses pekerjaan, kesetaraan, termasuk para penyandang disabilitas dan tadi hadir. Dan itu saya kira PR penting yang beberapa kali saya dengungkan, saya omongkan di beberapa kampanye saya. Nah hari ini kawan-kawan dari buruh datang sama, saya kira mereka ada keresahan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan saya kira dari seluruh masukannya bagus terkait dengan klaster tenaga kerja, rasanya undang-undang ini memang perlu direvisi, perlu dikoreksi. Dan inilah yang menurut saya Low battery. Please charge. dan saya juga sudah ketemu pengusaha. Kalau sebuah regulasi, sebuah aturan yang terkena, pengusahanya nggak nyaman, buruhnya nggak nyaman, pemerintahnya nggak nyaman. Setiap tahun selalu ada mereka yang protes. Padahal ada yang keliru. Maka konsensusnya yang mesti diperbaiki. Bagaimana cara kita membangun konsensus dan kontennya. Nah, ini ada teman-teman komplit yang di kantor juga di Singapura secara internasional, coba carikan bagaimana hubungan industri yang paling bagus, yang harmoni, yang cara pengupahannya bagus, yang cara memperlakukan status pekerjaannya bagus, atau pekerjaan non formal informal terlindungi, carikan agar itu nanti menjadi satu materi untuk bisa memperbaiki sebuah regulasi. Ini dari dua tamu saya pada hari ini. Berarti Pak Mahfud kan tadi juga datang tuh Pak terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kan Pak Mahfud juga terlibat juga pada Low battery. Please charge. Enggak, Pak Mahfud tadi datang untuk kok. Besok mempersiapkan debat debat sama ukur baju. Berarti ini Iya dong. Berarti merevisi UU Cipta Kerja itu akan Bapak lakukan kalau Bapak terpilih. Ya, kalau kita sudah mendengarkan berbagai pihak dan tidak bisa sama, tidak harmoni, kan ada clear. Gitu kan. Mas, isu lain dong Mas terkait dengan Pak Ahok ini kan kemarin sudah mundur dari posisinya, tanggapan dari Mas Ganjar seperti apa? Saya terima kasih, saya langsung WA dia, lu udah mundur, udah sekarang, gitu katanya. Gue besok ikut ke GBK, gitu. Udah siap ya kampanye bahasa? Udah, ini kesempatan kita. Jar, jangan-jangan kita bisa berkontribusi pada bangsa dan negara dengan usia-usia kita ini, kesempatan terakhir. Kata dia gitu. Jadi saya terima kasih. Setelah Pak Mahfud, ada Mbak Dani, ada Ahok, itu luar biasa. Yang pertama, Low battery. Please charge. Komut BUMN PP. Ini lebih duluan mundur. Dan dia langsung nyiapin dan menggerakkan kawan-kawan buruh untuk mendukung Ganjar Mahfud. Jadi sesuatu yang semuanya clear, karena kita pernah berdiskusi dan kita punya satu visi. Mas, ini kan bukan cuma Pak Ahok aja, ada Pak Andi Wena, terus ada Pak Andi Gani, terus juga sebelumnya ada Mas Andi Wijayanto, terbaru ada Pak Ibu Jaleswari, kemudian Pak Mahfud. Ini apakah memang ada indikasi nanti bukan hanya menteri-menteri, tapi juga yang di lembaga-lembaga ini ikut mundur begitu yang sudah mendeklarasikan dukung Mas Ganjar? Bisa jadi ketika kemudian mereka akan mendukung Ganjar Mahfud dan akan ikut berkampanye lebih aktif lagi, rasa-rasanya mereka sudah harus menyiapkan diri. Ini soal integritas, soal etika, agar tidak terjadi konflik of interest atau mungkin juga penyalahgunaan kewenangan. Maka pilihan itu menjadi pilihan yang baik. Ya, dan kami sangat hormat betul sama kawan-kawan ini. Mereka punya etika, mereka tidak. Low battery. Please charge. Ya, Abdi juga mundur kan, dan semuanya mendukung saya full begitu. Ya, kalau ada yang bilang mundur karena untuk mendongkrak survei-survei yang rendah dan politis, begitu tanggapan Mas Ganjar gimana? Untuk siapa? Bagi mereka-mereka yang mundur. Enggak, dia kan nggak nyala. Oh. Ngapain? Dia mau dongkrak siapa? Mau dongkrak dirinya sendiri? Enggak lah. Itu alasan-alasan saja. Kalau Pak Mahfud kan dari awal sudah bicara soal itu. Saya kira rasionalitas publik setuju kok kayaknya soal itu ya. Nah, kita angkat dong moralitas politik dan rasionalitas ini agar kemudian semua ikut. Sehingga politiknya menjadi bermoral dan beretika. Pak Ganjar, kan ini GBK nanti akan GBK kan menjelang pemilu ini akan jadi epicentrum dukungan ya, baik dari paslon 1, 2, 3 akan pakai itu ya. Nah, ya hari ini kan Bapak nih akan pakai PD nggak Pak? Ini akan full gitu. Jadi kayak nanti mungkin yang 1, yang 2 kan juga. Low battery. Please charge. Kita dengan gemburan kayak apapun aja, lihat kampanye saya selalu full gitu ya. Itulah
suara masyarakat. Mas mau menambahkan soal Luhut yang akhirnya mendukung ke paslon lain itu Mas, ini ada menteri lagi yang menyatakan dukungan kepada kepada Siapa? Pak Luhut tadi Pak Luhut bin Panjaitan menyatakan dukungan kepada paslon 02. Udah pasti kalau itu. Berarti sudah menduga ya Pak sebelumnya Pak? Berarti sudah menduga Ya iyalah. Pak Luhut, Pak Erik, Pak Bahlil, Pak Erlangga, Pak siapa lagi ya? Pak Zulhas. Kan kami dulu diskusi sama mereka. Jadi udah pasti kalau itu. Nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang baru dan kita harus hormati. Kita cari gaya. Tapi ada kekhawatiran nggak Pak? Ini kan elit dari pemerintah ini sudah merapat ke 02 nih. Sudah maju kok. Pede apa enggak, khawatir apa enggak. Sudah maju tempur gitu. Tapi Low battery. Please charge. Pemilu. Sesuatu yang biasa saja. Pindah sana, pindah sini, biasa saja kan. Kan sudah terjadi sikap-sikap seperti itu. Tugas kita sekarang ketemu rakyat, yakinkan apakah program kita bagus, apakah mereka mendukung, dan apakah kemudian kita akan memenangkan. Nah, mereka menggunakan cara masing-masing, merangkul dengan cara masing-masing, dengan metode menggerakkan juga masing-masing. Biasa sebenarnya. Mas, tadi kan pas jalan. Nanti dulu, Soal anggaran kementerian lembaga yang diblokir oleh Kemenku biar nggak dipakai oleh pemerintah. Terus juga kan tadi di apa itu? Ada anggaran pemerintah, anggaran kementerian dan juga lembaga itu diblokir oleh Kemenku sementara 50 triliun rupiah untuk biar dari Menteri mana itu? keuangan. Ya, yang diblokir kementerian mana? Semua pos kementerian. Oh, terus? Terus Bapak tanggapannya gimana? Karena kan tadi di tweet juga Bapak sempat menyinggung BLT. Low battery. Please charge. Enggak, kalau saya kan tanya masyarakat aja, godaan masyarakat itu kan pengaruhnya banyak. Ada yang ditekan, ada yang diancam, ada yang dikasih sesuatu, apakah mereka kan goyah atau tidak sebenarnya, itu aja. Kalau yang 50 triliun itu nggak tahu itu anggaran apa. Menurut saya, BLT-nya semua jalan kok. Bahkan kemarin saya lihat akan jalan beberapa bulan begitu. Ya. Oke ya, kasih yuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.